Selamat datang di seperempat abad, The Quarter Life Code. Code name Sky Justice. Dan podcast kali ini kita untuk bicara tentang bukan bicara tentang motivasi yang lembek atau fluffy. Tapi di podcast ini kita akan bicara tentang blueprint, krisis, dan sistem yang membuat Anda bisa menjadi high value. Ini bukan soal krisis, kontrol, dedikasi emas Anda dengan sebijak-bijaknya. Jadi kita mulai dari fondasi ya. Fondasi penting untuk high value man. Ya betul. Fondasi apa tuh yang penting Pak? Kira-kira Pak yang buat yang high value man? Menurut gue sendiri, fondasi yang pertama itu lo perlu harga diri. Oke. Kenapa gue bilang harga diri? Soalnya banyak di mana orang yang bilang menyebutkan kata untuk memohon atau seperti yang lainnya, dia berusaha merendahkan diri agar mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Oke. Kelas. Karena gak semua orang itu dia ngebanting setirnya untuk bilang enggak. Artinya tema kali ini dan fondasi kali ini adalah bagaimana cara kita bisa berkata tidak dalam situasi apapun. Karena konsep high value man adalah bagaimana Anda memiliki self-respect pada diri Anda sendiri. Dan juga bagaimana cara Anda menginvestasikan diri Anda sendiri untuk jadi lebih baik, untuk jadi peluang yang emas ke depannya. Salah ngomong tadi. Ini kata aja nanti. Coba jujur, dari kalian semua berapa kali sih dalam seminggu, sebulan, setahun, mungkin hari ini, atau kapanpun kalian menonton video ini, udah berapa kali kalian bilang iya, tapi terpaksa. Bukan karena kalian pengenin, bukan juga karena kalian dari hati terdalam pengen, tapi karena terpaksa. Takut akan sesuatu, takut akan ancaman bahwa kalian akan ditinggalkan oleh orang lain. Di episode kali ini juga di dalam bagaimana cara mengatakan tidak Untuk kata yang akan menyambungkan dengan mengapa ya yang tidak tulus itu membuat Anda kehilangan dampak finansial dari kalian mengatakan ya yang tidak tulus, dan bagaimana kalian mengatakan tidak tapi tidak membuat orang-orang menjauhi Anda, atau setidaknya Anda tidak terkena masalah yang besar. So let's go deep into our world, our high value mindset. apa menurut lo sendiri pandangan tentang definisi high value man? Menurut gua nih, high value man adalah di mana waktu, fokus, dan energi Anda itu langka. Kenapa bisa jadi langka? Kenapa? Karena sumber daya langka itu yang membuat kalian menjadi aset. Apa itu asetnya? Batasan. Jadi kayak lo punya batasan di dalam hidup lo sendiri. Ya, batasan. Kita kan sering ngomong ya, bukan? Untuk mengiyakan sesuatu yang gua enggak mau. Dan ketika lo memiliki batasan, apa yang terjadi? Ketika gua punya batasan, menurut gua, gua bisa punya ngatur waktu, lebih tepatnya gue manage waktu, manage uang, manage keadaan gue besok gimana. Jadi gue punya kontrol, nggak sepenuhnya gue iyain semua ajakan itu. Dalam kata lain,
kita bisa berinvestasi pada diri kita sendiri. Iya. Bagaimana masa depan kita? Bagaimana kita hidup? Dengan kita ngomong iya tiap saat, core value kita itu semakin menurun. Karena dengan kata iya. Ya, bayangkan kalian ngomong iya kepada teman-teman kalian, kepada sahabat-sahabat kalian, di saat kalian lagi banyak kerjaan, tidak ada waktu istirahat. Apa konsekuensi ini? Apa dampaknya dari itu? Lu kehabisan waktu untuk mengatur strategi yang seharusnya udah lu susun secara rapi. Karena dampak nggak enakan lo. Orang-orang suka nyebut gua nggak enak dengan si A, dengan si B, dengan si C. Tapi lu nggak mikirin dampak di diri lu sendiri gimana. Tuh. Terus benefit di diri lu apa? Kalau nggak bikin lu capek atau nggak bikin ya lu habis duitnya, dompet terutama Pak. Dompet. Berarti kita akan masuk ke segmen finansial berikut. Finansial. Tapi sebelum kita masuk ke segmen finansial, begini, ingat selalu kata-kata ini. Jika waktu dan energi adalah emas, maka kata tidak adalah berangkasnya. Jagalah berangkas itu sampai ke tahun-tahun berikutnya. Sampai selamanya. Jangan sampai orang itu mengambil berangkas kalian. Karena itu semua berisi emas. Kita lanjut. Biaya tersembunyi. Dampak finansial. Dengan kata lain gue bilang iya. Ya. Atau yang rata-rata biasa orang bilang tuh, oh aman, oh boleh, Aman. aman banget, Aman banget. aman banget. Aman. Bisa nggak datang hari ini? Bisa. Saya bisa. Benar gue itu. Bisa. Tiap hari ngomong kayak gitu. Tiap hari lo ngomong kayak gitu. Gue capek. Capek banget. Kenapa lu capek? Kenapa lu capek? Kenapa bisa capek? Lebih ke kita lagi ngomongin finansial ya. Kenapa buruk? Kenapa capek dengan energi dan finansial? Menurut lu? Sebenarnya kita keluar, menurut gue, kita keluar untuk healing. Tapi kalau lu cuma punya pegangan pas-pasan, dengan healing dengan biaya yang seadanya, itu lu capek otak juga. Karena mikirin biaya lu gimana. Nanti gue jajan apa, gue ngopi apa. Orang rata-rata begitu. Gue setuju tentang itu. Udah berapa kali? Atau lu pernah punya pengalaman berapa banyak kayak gitu? Dulu gue sering sebelum gue mulai invest, lebih tepatnya gue bilang iya buat nongkrong kalau pas gue libur. Seharusnya gue pakai buat istirahat, tapi gue pakai buat ngabisin duit. Jadi gue pusing. Sehari gue bisa 4 kalau nggak 5 ke tempat nongkrongan beda. Kenapa lu berpikir demikian? Soalnya dulu gue, ya namanya manusia, gue pernah punya perasaan nggak enak gue sama ini, dulu gue pernah dibaikin gini bla bla bla. Tapi ujung-ujungnya gue sendiri yang pusing. Belum akhir bulan soalnya kan. Kemarin belum habis ya duitnya. Udah habis, nggak ada pegangan. Krisis pikiran ya tuh, bukannya lu seharusnya lu main buat nenangin diri lu sendiri, ya lu malah pusing. Dan juga ya, kalau dipikir-pikir nih, kalian ngomong ya terus gitu, ngomong ya. Udah coba ngomong, ajakin gue kemana? Yuk main yuk padel. Wah, tapi gue udah kerjaan di sini. Atau golf deh, golf kan enak. Wah, sambil ngobrol kita ngopi. Wah, duit gue lagi nipis nih bos. Ya udah ntar gue bayarin. Beda cerita dong. Gue bayarin. Ntar tapi ya ada lagi buat ganti-ganti.
Artinya apa? Ketika kalian minjem duit teman lo juga, gantian nanti aja, kan bilang kan gitu ya. Artinya apa? Kalian membuang duit kalian untuk liabilitas, untuk kesenangan sementara. Padahal berapa sih Pak? Rp1.000 ya? Sejuta? PT Rp1.000 ya? Ya rata-rata ya segitu, 1 juta, 500 lah. Rp1.000. Beli raket ya berapa juta? Pakai pay letter, pakai cicilan. Untuk liabilitas kalian doang. Anda ngutang sama berapa lama? Bisa setahun ya? 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan kalau pay letter. Orang tahu, nggak pernah ngutang. 6 bulan begitu. 6 bulan ya? Sama 6 bulan itu kalian harus menghabiskan berapa duit? Raket itu kan 2,5 juta ya Pak? 2,5. 2,5 juta. Bagi 6. Plus apa namanya? Cicilan. Bukan cicilan. Apa tuh? Bunga. Oh, Cicilan plus bunga. 0,3 biasanya. Gua nggak tahu. 0,3 biasanya. Saya pernah minjem. Bagus jangan sampai. Iya, gue minjem ke temen gue sih biasanya. Bang minjem gocap dong, lupa bawa cash. Gitu. Lu ngeluarin ya, kalian ngeluarin duit per bulan. Plus dalam seminggu sekali atau seminggu 3 kali main pedal, bayar lapangan. Berapa duit yang dulu keluarkan? Belum ngopi. Belum ngopi, Belum rokok. Kalau nggak rokok sehat. Ya masuk. Starbucks mahal. Tapi gini Pak, Marlboro. sebenarnya bukan itu. Apa? Mereka main yang hobi gengsi gitu, itu mereka ngikutin yang namanya gengsi. FOMO. Mereka cuma itu sebenarnya mereka nggak suka main itu, nggak tahu cara main itu, tapi cuma buat Insta story. Setuju nggak? Dari duit yang kalian tabung, kalian putar, kalian invest atau apalah itu ya, tabung lah paling biar minimum ya kan gue bilang. Kalau emang nggak berani buat main invest atau kripto bla bla bla, atau mobil usaha kecil-kecilan mau jual beli, terus minimal tabungan itu ada. Tapi tabungan buat apa bang? Kan kita harus bisa senang-senang di umur kita segini ya. Quarter life nih bos, Wah. 20-an. Itu salah bos, begitu. Nggak bisa begitu. Emang enak lo main di umur sekarang. Lo main sana sini, foto Insta story cekrek, nongki di sini. Tapi secara nggak langsung itu nguras dompet lo. Satu, kedua, lo nggak ada invest. Kenapa gue bilang invest di umur 20 itu penting? Karena belum tentu pekerjaan yang sekarang lo jalanin, lo masuk di tempat kerja itu, belum tentu lo sampai tua itu lo kerja. Gak mungkin dong lo sampai tua harus kerja sana sini. Udah tua nih misalnya, udah sakit pinggang, udah encok. Tapi bang, keluarga aku orang tua seperti itu bang, sampai tua bang. Lo sebagai Gen Z, lo harus bisa memutus rantai seperti itu. Kenapa gue bilang harus bisa memutus? Karena rantai kemiskinan, kalau nggak lo putus, lo nggak bakal ada kemajuan. Tapi terserah ke kalian. Tapi kan kemiskinan udah jadi takdir kita kali ya bang. Kalau kalian mau bahas agama, oke, ada namanya Qadar dan Qadar. Di situ lo bisa berubah sesuai apa yang lo mau, atau lo cuma jalanin gitu aja. Kodok gitu kan. Kode dan Qadar. Nah, di situ lebih baik menurut gue itu lo berubah situasi atau keadaan saat itu. Ya gimana caranya lo invest? Atau lo kalau nggak bisa invest lo nabung deh. Biar minimum. Ya. Biar minimum nabung. Ya. Karena kalau bapak ngomong bukan ngerdain gaji kalian, tapi biar kalian ada pegangan. Ya minimal per hari kalian invest. Suatu saat nanti kita nggak tahu kita butuh apa soalnya. Nah itu dia. Kita nggak tahu kita bakal ke rumah sakit. Kita nggak tahu kita bakal ada darurat seperti mungkin keluarga dia kecelakaan atau kita kecelakaan. Motor kita rusak. Rumah kita
rusak ya. Kos-kosan kita, kos-kosan sama kontrak sama enggak ya? Jebol itu mah urusan developer ya, Pak. Bukan kita. Bisa rumah kalian deh kalau kalian yang mesti ke rumah orang tua. Ya rusak ya kan? Kita butuh duit kita. Adik kita sekolah, adik kita jajan. Jadi kita punya pegangan. Nggak mungkin Bisa pakai ngasih. peleter terus-terusan. Biar dianggap kaya sama keluarga gitu. Nanti kita bakal bahas definisi kekayaan. Menurut kalian gimana? Menurut kita gimana? Ada yang namanya definisi kekayaan. Kayaan itu apa? Kekayaan. Menurut kamu, menurut Anda. Oh, enaknya menurut kalian deh ya. Menurut kalian dulu. Menurut kalian definisi kaya itu punya rumah, punya mobil, punya Seperti motor. apa? Mungkin lebih enak kalian tolong tulis di kolom komentar definisi kekayaan itu apa dan bagaimana cara mendapatkannya. Gitu saja ya. Dan kita ambil sudut pandang kita aja dulu ya. Nah, Karena kan kita kan tidak ada penonton sini ya. Halo penonton. hai guys. Terus saya kolom komentar menurut kalian kekayaan itu apa? Baik. Di segmen kedua ini kita bisa mengatakan bahwa kalian adalah gas. Ini isi adalah dompet kalian, saldo kalian. Kalian mau bikin ini sebagai kebocoran atau kalian mau menghentikan kebocoran itu? Itu urusan kalian dan kemauan kalian. Kita nggak bakal maksa kalian untuk memiliki banyak duit. Kita nggak maksa kalian untuk punya financial freedom. Tapi ketika kalian mengikuti, Kalian sendiri yang bakal merasakan gimana enaknya punya uang cadangan, uang darurat, uang dingin yang nggak pakai. ini adalah kalian. Ini adalah kalian itu ya. Selalu bayangin kalian adalah korek yang bisa aja sebenarnya barang lain ya. Cuman di sini cuma ada korek doang. Ada korek. Ada korek doang. Mas Yasis. Apa tuh? Sering nggak sih dapat tawaran nongkrong atau bermain-main? Tapi jadwal kita padat. Ya sering. Gimana tuh cara nolaknya? Biar dia nggak tersinggung. Kalau secara manusiawi ya bilang, aduh jadwal gue sibuk nih, padat. Normalnya begitu. Tapi balik lagi, yang ngajakin itu normal nih kan? Bener, normal nggak orang yang ngajakin? Contoh, ya lu nggak ngargain yang lain, lu lagi pada nongkrong. Ya lu masih begitu lu, kagak CS, begitu. Rata-rata begitu tongkrongan. Maksaan. So kita nggak datang, kita diomongin penggiringan opini. Mending kalau opini bener. Kenapa? Ya karena dia pahamin. Gue bilang gue sibuk di hari Senin sampai ini. Tapi gue nggak sibuk di hari Sabtu Minggu jam segini. Ya udah kita keluar jam segini. Oke. Itu baru memanfaatkan timing waktu yang pas. Timing. Kita berdua. Dia sibuk masing-masing kan. Datang karena jadwalin. Oke, kita bahas masalah jadwal. Dia ngedit, dia editor, dia fotografer, dia jadi hostnya juga, dia jadi owner studio juga. Oke, sibuk. Gue ngargain dia. Sebenarnya kenapa gue bilang gue ngargain dia? Gue tidur terakhir hari Senin. Itu gue tidur jam 2. Bukan jam 2, sorry. 2 jam doang. 2 jam. Gue tidur 2 jam doang. Balik dari sini, terus gue kerja. Kebetulan kerja gue F&B 12 jam. Balik dari itu, kita ngerancang podcast ini. Itu gue malam-malam jam 12, gue cuma mandi doang ke rumah. Mandi, ngambil baju, ngambil peralatan, gue berangkat lagi ke sini. Dari jam 12 sampai jam 5 itu gue ngerancang kebutuhan podcast, omong-omongannya gimana. Oke. Gue kerja lagi hari Selasa. Gue ya adalah tidur 2 jam juga sih, 2 jam ya. Mungkin kalau orang normal tidur berapa jam sih? Gue 8 ya. Berarti gue nggak normal. Nah, itu nggak sehat. Gue kerja, balik lagi ke sini, gue screening. Kebetulan kan gue kan juga invest juga. Iya. Gue screening
Gue tidur jam 6, gue bangun jam 8, cuma buat screening. Jam 9 gue screening open market, jam 11 gue masuk kerja. Baliknya gue kesini lagi. Itu sebelum itu siangnya gue ngurus di rumah sakit, nyokap gue sakit. Gue datang pagi, balik ya udah. malam, balik dapat sekelar antreannya aja gitu loh. Jadi bisa dibilang kalau gue tidur 4 jam kayaknya kayak kurang. Iya. Kalau buat begitu pembagian waktu ya oke, lo ada kesibukan, ada kepentingan yang untuk menghasilkan ke depannya. Dan Tapi kalau bisa rata-rata- jadwalin, Pak. Hah? Minimal jadwalin. Ya minimal. Tapi kan kalau kita terstruktur, Gitu seperti Ah. ya. Kalau lu ngajak nongkrong kita berdua ya tiba-tiba nggak bisa sih. Kunci dari No adalah jangan pernah meminta maaf karena kalian melindungi waktu Anda. Katakan terima kasih atas tawaran, bukan maafkan saya karena saya sibuk. Waktu kalian itu penting, waktu kalian itu emas. Ingat ya guys, ingat kawan-kawan yang berotak, jenius, dan ingin improve. The Quarter Life Code tidak yang tulus membangunkan integritas Anda daripada ya yang dipaksakan untuk meruntuhkan batasan kalian. Batasan Anda adalah batasan nilai diri Anda sendiri. Oke, kita punya action item ya buat orang-orang ya. Action item, challenge buat kalian. gimana? Minggu ini identifikasikan satu permintaan, ajakan, atau kebiasaan yang merusak waktu kalian sendiri. Waktu kalian sendiri ya. Gunakan salah satu frasa yang kalian pelajarin dari kita untuk berkata tidak. Gitu guys. Pastikan kalian subscribe channel kita. Ya, Chelsea. Atau mungkin kalian nonton, mungkin dengerin di Spotify juga ya. Dan mungkin masih belum ada niatan nih, tapi kelihatan nanti ke depannya. Subscribe, like, share, comment, follow. Oke. Kode name Sky. Kode name Justice. Terima kasih sudah membangun bersama kami. Sampai jumpa di next episode. Peace out guys. Quarter Life Code execute off.